Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cikananga beserta jajarannya. Ini yang saya tahu ini Pak Ulis sama Pak Kesra ya. Siapa lagi nih yang jajaran? Pak Ibu Bendahara. PD Partai Golkar Desa Cikananga beserta jajaran dan Bapak Ibu semua yang saya hormati yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam, terutama nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahmi dalam acara reses anggota dewan dari fraksi Golkar. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara maupun oleh Pak Kepala Desa bahwa maksud tujuan kedatangan saya kemari itu adalah reses. Yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih bisa menghadiri undangan saya. Mudah-mudahan langkah Ibu dan Bapak semua ke tempat ini mendapat ridho dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Saya tidak akan bosan menyampaikan bahwa reses itu adalah kewajiban anggota dewan. Tos ayah sahabat reses Pak, Kang Tos. Ayah beberapa ya. Itu adalah kewajiban anggota dewan. Reses itu adalah persidangan anggota dewan di luar gedung dewan. Jadi harus dilakukan bersama masyarakat. Nah, jadi dalam kesempatan ini makanya saya mengundang. Namun saya mohon maaf karena situasi pandemi COVID-19 jumlahnya harus dibatasi. Tapi alhamdulillah di sini mah karena mungkin jauh dari mana-mana ya aman saja ini, walaupun terbilang cukup banyak Pak yang hadir. Tadi di kelurahan kemarin di kelurahan Kuningan itu sampai aparat keamanan dongkap Pak. Barusan juga di kelurahan Windu Haji sama aparat keamanan darongkap karena memastikan bahwa ini sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Karena biasanya kalau ada reses ya memang tidak terbendung datangnya ya, tapi mudah-mudahan tidak merubah makna dari reses ini, karena nanti apapun yang akan disampaikan Bapak dan Ibu semua bisa menyampaikannya kepada masyarakat yang tidak hadir. Itu mungkin, jadi mohon maaf sekali lagi. Dan juga termasuk waktu, harusnya katanya dibatasi, tidak boleh lama-lama ya Pak gitu. Tapi ya kalau di sini nampaknya aman lah, kita bisa ngobrol bebas gitu. Nah, menyangkut reses itu harus kita sampaikan beberapa hal. Sebentar. Harus menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, informasi dari gedung dewan. Karena sekarang masih tahun 2020, saya berawal dari APBD tahun 2020. Kabupaten Kuningan itu APBD-nya 2,656 triliun. Itu terbagi dari biaya pegawai 1,7 triliun, belanja publiknya 776 miliar. Ada perbandingan yang cukup jauh antara belanja pegawai dengan belanja publik. Belanja pegawai itu apa Bapak dan Ibu? Belanja pegawai itu belanja gaji PNS itu 1,7 triliun. Belanja publik itu berapa? 776. Belanja publik itu adalah belanja untuk masyarakat, pembangunan. Itu presentasinya kan hampir 75%, 70-30%, 70-30%. Padahal di kabupaten lain sudah mencapai angka 50%, 50%.
ada juga yang 40-60%. Nah, Kuningan ini cukup tinggi belanja pegawainya, makanya belanja untuk kesejahteraan masyarakatnya benar-benar sangat kurang. Nah, apalagi dalam situasi dan kondisi pandemi, semua anggaran dipotong, dipangkas, termasuk desa-desa juga. Nah, jadi saya juga ingin menjelaskan terhadap masyarakat, karena banyak di daerah-daerah yang a priori atau curiga kepada aparat desa atau aparat kelurahan. Nah, itu padahal ada miscommunication lah, dalam artian ya, kalau aparat desa dan aparat kelurahan kan melaksanakan tugas dari aturan yang di atasnya. Contoh apa yang menjadi permasalahan? Kan ada bantuan dari provinsi dan pusat. Masyarakat yang tidak menerima terkesan menyalahkan aparat desa bahwa saya mah teu didata cenah ku kelurahan atau ku desana. Padahal tidak seperti itu. DPRD dan pemerintah Kabupaten Kuningan menginginkan pendataan itu berawal dari RT. Dari RT ke RW, ke dusun, langsung ke desa atau ke kelurahan, baru ke kecamatan, terus ke kabupaten. Nah, ini mah datanya ternyata dari BPS, yang mendata itu mereka. Jadi terkesan kita ngedata, mereka mendata, tapi yang dipakai yang dari pusat. Nah, itu yang sedang kami perjuangkan agar tidak terjadi lagi yang layak menerima malah tidak menerima, yang tidak harusnya menerima malah menerima. Nah, itu ada ketidakadilan di situ. Padahal yang memahami kondisi masyarakatnya itu adalah orang setempat. Bahwa si ini memang harus dibantu, oh si ini mah mampu, nggak usah. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau sudah diberikan pemahaman seperti ini, jangan sampai menyalahkan lagi aparat desa sama aparat kelurahan, kasihan gitu. Mereka sudah bekerja sesuai amanat yang diberikan kepada mereka, sesuai peraturannya gitu kan. Itu yang pertama. Jadi karena dampak COVID, keuangan kita tidak hanya Kabupaten Kuningan, seluruh kabupaten kota se-Indonesia itu kacau balau. Dan itu juga berdampak terhadap anggaran desa. Makanya kalau nanti di tahun 2021, bahkan mulai dari tahun 2020 itu terjadi refocusing atau pemangkasan anggaran. Mungkin ada planning, rencana-rencana yang sudah digelar oleh desa atau kelurahan tidak terlaksana, itu karena ada pemangkasan anggaran. Jadi jangan juga menyalahkan aparat kelurahan dan aparat desa. Nah, apalagi nanti di tahun 2021 pasti ada program-program yang tidak terlaksana karena itu tadi pemotongan dan pemangkasan anggaran. Nah, dalam situasi dan kesulitan pandemi ini memang harus kita pahami bersama, terutama berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Nah, tapi pemotongan anggaran itu kan dikembalikan lagi dalam bentuk bantuan. Cuma itu tadi ada kesalahan data yang mudah-mudahan minta didoakan bisa sinkron antara data kabupaten dengan data pusat. Jadi tidak orang yang sudah meninggal masih didata. Nah, kan itu kejadian yang sangat signifikan tuh itu gitu. Itu karena pendataannya dari BPS, Badan Pusat Statistik. Itu tadi disampaikan 2,565 triliun adalah APBD Kabupaten Kuningan. Padahal Kabupaten Kuningan hanya mempunyai pendapatan asli daerah sebesar 323 miliar. Lebihnya 2,3 triliunnya dari mana? Nah, ternyata Kabupaten Kuningan ini merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang keuangannya masih bergantung kepada provinsi dan pusat. Jadi Kuningan mah gaduh atus ada 323 miliar ari kedah ngajalankeun kanggo pemerintahan 2,6 triliun lebih keneh ya Pak ya. Gitu. Nah, itu jadi mohon dipahami kalau misalnya banyak sekali permasalahan di Kabupaten Kuningan yang memang belum bisa dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah. Itu sekitar APBD. Terus yang keduanya bahwa DPRD juga sudah mengeluarkan produk hukum untuk tahun 2020 ini adalah
6 produk hukum. Yang pertama adalah Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2021, alhamdulillah sudah disahkan. Namun saya tidak akan bisa menyampaikan angkanya. Tadi yang disampaikan 2,6 triliun itu tahun 2020 ya Pak ya, karena sudah pasti. Kalau yang tahun 2021 itu masih dievaluasi gubernur. Jadi kalau saya menyampaikan angka takut ada perubahan. Nanti saya dikomplain menyampaikan berita bohong gitu kan ya. Nah itu, jadi saya mending tidak bercerita angka. Kalau ada yang tertarik ya nanti bisalah setelah evaluasi gubernur turun saya nanti jelaskan. Itu. Nah, menyangkut ini lapang futsal, sebetulnya itu harus dilaksanakan bulan April, tapi baru dilaksanakan bulan sekarang. Karena kenapa? Tidak hanya desa saja yang dipangkas anggarannya, DPRD pun dipangkas, pokok-pokok pikiran anggota dewan pun dipangkas. Jadi ini tadi itu dulu Pak, di cancel dulu, ditunda dulu. Tapi alhamdulillah akhirnya nyada meureun ari anggota dewan kedah rewel ya Pak nya memperjuangkan masyarakatna, bahwa saya terlahir dari rakyat, masa lupa terhadap rakyatnya. Bukti 2 kali saya datang ke Cikananga untuk reses juga itu karena saya tidak ingin melupakan rakyatnya. Rakyat tidak hanya yang memilih saya, karena kalau sudah jadi anggota dewan mah semua juga adalah tugas saya untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang sesuai dengan kewenangan anggota dewan. Nah itu, jadi mohon maaf atas keterlambatannya, bukan karena apa-apa, itu tadi karena aturan. Itu karena direfocusing oleh pemerintah dan baru digelar sekarang. Dan saya pun sebetulnya belum tahu ini mau bagaimana bentuk bangunannya atau bagaimana. Tapi di sini ada, silakan masyarakat bisa melihat. Kalau sekiranya memang kurang bagaimana ya ditegur aja lah Pak. Ditegur dalam artian ya saling memahami lah. Ulah awan-awan teuing gitu kan. Dah hoyong bangunanan saya gitu. Nah itu, jadi tapi insya Allah ini kan harusnya beres Desember tuh harus sudah beres gitu. Tapi karena musim cuaca ya harus toleransi juga kita kalau misalnya sampai Januari gitu misalnya itu. Nah terus berbicara struktur kabupaten itu ada kelurahan dan desa. Bersyukur bahwa Cikananga ini salah satu desa gitu. Coba kalau kelurahan itu nggak punya anggaran. Kalau desa itu sudah diatur melalui undang-undang desa. Jadi anggaran atas ayah gitu. Mau tak mau pemerintah kabupaten harus bisa menganggarkan untuk desa. Kalau kelurahan hanya diplot Pak. Di tahun-tahun kemarin sebelum terjadi pandemi COVID-19, anggaran kelurahan itu ada yang mencapai 350 juta. Tapi sekarang 2021 itu diperkirakan cuma 125 juta. Jadi sangat beda jauh ya Pak ya dengan desa. Nah itu mungkin, jadi bersyukurlah untuk kita yang tinggal di desa bisa mendapat anggaran yang lebih dari kelurahan. Nah tapi jangan salah nanti Pak, di desa juga kalau peratur yang terdahulu kan itu 70-30 ya Pak ya, 70 untuk fisik, 30 untuk pemberdayaan. Nah kalau sekarang dibalik, fisiknya yang sedikit ya, pemberdayaan yang banyak. Nah itu jangan ada pertanyaan lagi, disalahkan lagi. Gini nu itu mah dibangun, nu ieu mah henteu, nu itu mah dipur, nu ieu mah henteu. Nah itu karena aturannya. Anggaran untuk fisik itu dikurangi. Dibesarkanlah anggaran pemberdayaannya sebesar 60% ya Pak. 60-40%. Nah 60%. Nah kenapa seperti itu? Karena tadi dampak dari COVID itu diantaranya adalah terhadap ekonomi, terhadap usaha-usaha masyarakat. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan program-program desa Cikananga untuk pemberdayaan itu benar-benar untuk bisa dimanfaatkan oleh rakyat desa Cikananga. Tadi alhamdulillah bahwa disampaikan oleh Pak Lurah bahwa desa Cikananga ini masuk pada kategori desa wisata agro. Nah ini berarti mangga ya Pak ya, walaupun sebelumnya juga merupakan desa penghasil mangga, sekarang alhamdulillah diberikan tugas oleh pemerintah menjadi desa wisata agro. Itu ya dijadikan hikmah saja Pak, sambil kita menyiapkan
akan seperti apa nanti. Karena kalau misalnya menjadi sudah wisata agro dan itu nanti sudah dibentuknya buah ya Pak ya, buah mangga, itu harus diantisipasi. Kalau overload juga harus bagaimana, jangan sampai nanti hasil mangganya malah harga menurun, malah karena tidak bisa terjual jadi busuk gitu kan, itu juga harus diantisipasi. Jadi silakan secara internal aparat desa bisa mengemas tindak lanjut daripada tugas menjadi desa wisata agro itu. Dalam artian apa, kan bisa saja karena ini bentuknya buah-buahan harus diolah terhadap bentuk makanan lain Pak, misalnya manisan atau apa gitu kan. Nah itu juga itu mau dikelolanya mau apa, mau sama BUMDes atau mau sama Karang Taruna. Yang penting yang paling utama adalah manajemen pengelolaan itu, dan itu harus diperjanjikan dari sejak awal. Da biasana mutos jadi artos paciweuh Pak. Jadi harus benar-benar hitam di atas putih mau seperti apa itu. Karena saya orang bisnis Pak, makanya saya langsung tek oh gitu. Ini harus bagaimana gitu. Kalau sudah ada obrolan dengan internal pemerintah desa Cikananga mau dijadikan apa kan nanti akan muncul. Oh ini berarti kalau mau dijadikan keripik pisang berarti harus ada mesin pengiris, harus ada apa, itu nanti akan terjawab. Itu jadi jangan sampai hanya menanam dipetik saja. Jadi harus kepada olah dan jual, petik, olah, jual, harus kepada hal seperti itu. Itu mungkin kalau urbanisasi memang Kabupaten Kuningan terkenal bahwa masyarakatnya memang urbanisasi ke Jakarta. Tapi mudah-mudahan mereka bijaksana mencari uang di daerah lain, membawa ke Kabupaten Kuningan ya merupakan devisa daripada Kabupaten Kuningan. Itu mungkin poin positif daripada urban. Nah menyangkut bibit, nah kebetulan kalau Golkar sekarang lagi gencar-gencarnya menanam pohon beringin. Di sini luas Pak tanahnya. Kalau ditanam beringin, nah itu maksudnya begitu. Jadi pertahankan itu. Kalau misalnya nanti ini baru omong kosong saja ya Pak ya, ada penanaman beringin, nanti saya ajukan. Kalau misalnya di ACC oleh DPD Golkar ya mungkin nanti kita agendakan saya hadir kembali ke sini untuk menanam pohon beringin. Sementara itu nanti mungkin ada bergulir di dalam dialog, biasanya serunya di dalam dialog. Diambil dulu ya. Mungkin buat dialog saya pandu dulu para pembawa acara. Terima kasih Bu Dewan atas masukan-masukannya. Betul Bu, kami pun ya makanya dari awal kami mohon bimbingannya dari Ibu. Masalahnya saya tahu basic Ibu itu pebisnis Bu. Jadi mungkin di Desa Cikanang itu konsepnya kami untuk menanam, memetik, mengolah dan menjual seperti itu. Itu terima kasih masukannya. Untuk hal itu kami pun mungkin ke depan gitu Bu ya, ada sentranya gitu. Rencana itu kan udah dibikin, lamun sebatkan banyak lagi menggarap sebatnya iya mah ada skup desa Bu. Jadi lamun sebatkan mah Perdes RT RW lah tata ruang Bu. Jadi itu untuk iya nuju dibahas sareng BPD. Jadi insya Allah sentranya nya abdi ada titik-titiknya sekitaran balai lah di dia sepados ngelarium lah gitu. Jantan pengolahan lebih ke sirup mangga seperti itu, nggak boleh gitu ke depan lah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi kembali ke acara namun disebutkan mah ya tanya jawab lah ibaratnya gitu Bu ya. Mangga pilih ada masukan di ya atau mumpung gitu ya, ada cek abdi mah aji mumpung ada abdi aji mumpung ya Ibu Dewan orang tanya nu sebatkan atau palaya unek naon teruskan mangga waktu sarang tempat di Sumanggakeun kanggo pertarosan manawi diskusi manawi lah gitu mangga ada
kali tadi terima kasih untuk Bapak Ibu Dewan yang telah memberikan sambutan yang begitu tegas, lugas dan gamblang.